Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anastasia Almas dengan NPM 1801020065 dari kelas 18B Akuntansi Reguler. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja saya pada aplikasi ACL. Yang pertama ada soal apakah terdapat data error dalam semua tabel. Yang pertama adalah klik gaji, kemudian klik data, verify, kemudian verify fields, kemudian klik add all, klik OK, kemudian OK lagi, dan data yang keluar adalah tidak ada data yang error dalam data gaji. Kemudian yang hutang pun sama, yaitu klik data, kemudian verify, kemudian verify fields, kemudian add all atau semua, klik OK, kemudian OK lagi, dan pada data hutang pun tidak ada data yang error yang terdeteksi. Kemudian data pegawai sama, yaitu klik data, kemudian verify, kemudian verify fields, kemudian add all, kemudian klik OK dan OK lagi, dan pada data pegawai tidak ada data yang error atau nol data validity error at the text. Kemudian data pelanggan itu sama, yaitu klik data, verify, kemudian verify fields, kemudian add all, kemudian OK, kemudian OK lagi. Pada tabel pelanggan tidak ada data error yang terdeteksi atau nol data validity error detect. Kemudian untuk pemasok, klik pemasok, kemudian klik data, verify, kemudian verify fields, kemudian add all, klik OK, OK lagi, dan hasilnya tidak ada data error yang terdeteksi pada tabel pemasok. Kemudian yang persediaan, klik persediaan, kemudian klik data, verify fields, kemudian add all, klik OK, kemudian OK lagi, dan tidak ada data yang error pada tabel persediaan atau nol data validity error detect. Kemudian yang terakhir yaitu piutang, klik data, verify, kemudian verify fields, klik add all, dan OK, OK lagi, dan yang terjadi adalah nol data error atau tidak ada data error pada tabel piutang. Kemudian yang kedua yaitu informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203,97 dolar. Konfirmasikanlah data tersebut benarkah nilainya. Yang pertama, ada dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106.50602. Yang kedua, kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut. Yang pertama, klik hutang, kemudian data, data, kemudian join table, kemudian pada secondary table masukkan pemasok, kemudian pada secondary case ini klik vendor nomor, kemudian masukkan pada select fields, kemudian OK, kemudian pada secondary fields pilih add all, kemudian OK, kemudian pada primary case klik vendor nomor, masukkan pada select fields, kemudian OK, kemudian pada primary fields klik add all
atau masukkan semua, kemudian oke. Dan pada preset secondary table ini diklik atau dicentang, kemudian pada ini kita namai gabungan pemasok dan hutang, kemudian klik OK, kemudian yes. Nah, pada kali ini kita akan mengetahui bagaimana pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice. Kemudian klik edit view filter, kemudian pada ini kita masukkan invoice number, kita masukkan, kemudian sama dengan nomor yang tadi, yaitu 237541. Kemudian verify. Apabila sudah expression is valid, kemudian klik OK, kemudian OK lagi. Nah, pada data kali ini itu ada dengan vendor nomor. Siapakah itu pada, nah, vendor name is Harris Project. Kemudian untuk melihat vendor yang satu lagi atau vendor yang lainnya, yaitu vendor 106506002. Kemudian di enter. Nah, pada kali ini ada vendor dengan nama Binford Tools dengan yang pembeliannya dibatalkan. Jadi ada dua vendor yaitu vendor Harris itu dan Binford Tools pada yang dibatalkan. Kemudian yang ketiga, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli 2000 dan berapa total nilai transaksinya. Kemudian kita masuk, klik pada gabungan pemasok dan hutang, kemudian klik analyze, kemudian total fields, kemudian masuk ke total field lagi dan masukkan invoice amount pada selected fields, kemudian klik OK. Kemudian pada if kita masukkan expression dengan invoice date, kemudian karena setelah tanggal 1 Juli 2000 maka lebih dari tanggal tersebut, masukkan date, kemudian tanggal 1, kemudian Juli, tahunnya kita ganti dengan tahun 2000, kemudian klik OK, kemudian verify. Jika sudah muncul expression is valid, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi dan OK lagi, dan muncul ada 71, itu jumlah pembeliannya berjumlah 71 dan kemudian total nilainya ada 175.209,92.
Kemudian yang keempat ada hitunglah. Yang pertama rata-rata harga beli produk, yang kedua ada 5 nilai tertinggi harga beli produk, yang ketiga 5 nilai terendah harga beli produk. Yang pertama kita klik hutang, kemudian kita klik analyze, kemudian statistical, kemudian pilih statistik, kemudian statistik on, kita pilih unit cost dan masukkan pada select fields, kemudian klik OK. Pada standard deviation di sini kita klik juga dan kemudian baru kita OK. Nah, di sini pada tabel ini kita dapat mengetahui rata-rata harga beli produk itu ada 14,92. Kemudian untuk 5 nilai harga tertinggi beli produk itu ada 173,80, kemudian 155,80, kemudian 173,80, kemudian 47,00 dan 44,24. Sedangkan untuk yang 5 nilai terendah harga beli produk itu paling rendah ada 1,01. Kemudian yang kelima yaitu ada klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya. Kemudian menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu diperhatikan atau mendapat perhatian lebih dan apa alasannya. Kita buka bagian persediaan, kemudian kita buka analyze, kita buka classify. Kemudian pada classify on, kita pilih location dan masukkan ke select fields, kemudian klik OK. Dan pada subtotal fields, kita pilih pada atau at all. Bukan pilih tapi at all. Kemudian klik OK dan kemudian klik OK lagi. Nah, menurut saya yang membutuhkan perhatian lebih itu pada nomor 22 yang pertama. Mengapa? Karena kuantitinya 0 dan sedangkan pada perusahaan jika gudang tidak ada barang, maka perusahaan harus memesan kembali untuk mengisi gudang. Kalau tidak akan terjadi pindah alih atau pembeli akan beralih ke perusahaan yang lain untuk membeli barangnya. Yang kedua itu ada nomor 5. Nomor 5 di sini menurut saya quantity of head-nya terlalu tinggi. Terlalu tinggi ini menyebabkan barang yang ada di gudang akan mudah rusak karena terlalu banyaknya barang yang belum dikeluarkan, dan juga akan terjadi banyak kecurangan, yaitu bisa saja menjual dengan harga lebih tinggi atau rendah tapi kualitasnya juga menurun, juga bisa dijual kembali oleh pihak-pihak yang lain. Kemudian yang keenam, buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya. Kemudian kita masuk pada klik hutang. Kemudian kita masuk ke statistical, kemudian kita masuk ke profile. Nah, pada profile fields kita masukkan invoice amount ke dalam select file, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah,
Di sini total value-nya ada 278.641,33. Sedangkan nilai maksimumnya itu ada 56.767,20. Sedangkan nilai minimumnya ada 14.88. Nah, kemudian pada kali ini kita akan membagi 5 kelompoknya. Kemudian kita klik Analyze, kemudian Stratifi, kemudian bagian interval ini kita ganti dengan angka 5. Kalau sudah, kita klik OK. Maka hasilnya di sini ada minimumnya dengan nilai 14,88 dan maksimumnya dengan nilai 56.767,20. Nah, untuk kelompok 5 kelompoknya terdiri dari 14,88 sampai 11.365,34 dan seterusnya. Kemudian soal yang ketujuh, yang pertama sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Kemudian yang kedua sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Kita masuk ke pegawai, klik pegawai, kemudian kita masuk ke data, terus join tables, kemudian pada secondary table ini kita masukkan gaji, dan secondary case-nya kita masukkan empty number ke dalam select fields, kemudian OK, dan kemudian secondary fields-nya klik add all, kemudian OK, dan primary case-nya kita masukkan empty number ke dalam select fields, kemudian klik OK, dan pada primary fields-nya kita masukkan add all dan OK. Kemudian pada preset secondary table ini kita centang, kemudian kita kasih nama gabungan gaji dan pegawai, kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah menemukan klik gaji dan pegawai sebanyak 32. Kemudian kita masuk lagi pada analyze untuk menganalisa atau memilih gaji tertinggi dan terendah. Kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke statistical, kemudian kita milih statistik. Nah, pada statistik on kita memilih gross pay, kita masukkan pada select fields, kemudian klik OK dan OK lagi. Nah, di sini keluar dengan pegawai dengan gaji tertinggi, 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Tertingginya adalah 4.395,83 dan sedangkan yang paling rendah itu ada 1.278,33. Nah, untuk yang tertinggi ini kita dapat melihat
Siapakah yang paling tertinggi? Nah, untuk nilai yang paling tertinggi atau gaji tertinggi dapat dimiliki oleh Carmen. Kemudian untuk yang tertinggi kedua itu ada John dan Rick. Kemudian untuk yang ketiga itu ada John dan Rick, dan yang keempat ada Pauline. Kemudian untuk nilai atau gaji terendah itu didapati oleh Industrias Mandemax. Nah, ini. Dan kemudian yang kedua itu yang terendah ada Luigi dan Julian. Kemudian yang ketiga sama Luigi dan Julian, dan yang keempat ini ada Cloud. Kemudian untuk nomor 7 yang kedua yaitu sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Itu kita masuk ke pegawai, kemudian kita masuk ke analyze, kemudian statistical, kita masuk ke statistik, kemudian pada statistik on kita lihat pada hire date, kemudian kita masukkan pada select fields, kemudian kita oke, dan standard deviation-nya ini juga kita centang dan oke. Nah, ini hasil daripada 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Yang paling senior itu ada pada dengan nama George dan Alejandro. Kemudian ada Marcus. Kemudian untuk yang paling junior itu ada Richard dan Vanessa, dan kemudian ada Denny. Kemudian soal nomor 8, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan, adakah data terduplikasi? Lakukan analisa atas temuan Anda. Itu yang pertama, kita masuk ke gaji, kemudian kita klik analyze, kemudian masuk ke look for duplicate, dan masuk ke duplicate on, kita milih empty number, kita masukkan ke select fields, klik OK, kemudian pada list fields kita masukkan empty number juga, dan masukkan ke select fields lagi, klik OK, kemudian klik OK lagi. Jika sudah muncul enter the output file name, kita OK. Kemudian kita kasih nama gabungan look for duplicate dan klik OK. Nah, di sini ada 2 empty nomor yang terduplicate, yaitu empty nomor 320 dan 320 lagi. Yang nomor 9 itu lakukan join data piutang dan pelanggan, analisislah data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah perbedaan? Jika ada, lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Yang pertama, kita masuk
pada tabel piutang, kemudian kita klik data, join table, kemudian pada secondary table ini kita isi pelanggan, kemudian pada secondary case kita pilih nomor, kemudian masukkan ke select fields, kemudian kita klik OK, kemudian pada secondary fields kita klik add all, kemudian OK lagi. Pada primary case kita pilih nomor, masukkan pada select fields, kemudian klik OK, dan pada primary fields kita klik add all, kemudian OK, dan pada preset secondary table kita centang, kemudian kita kasih nama gabungan pelanggan dan piutang. Kemudian klik OK, klik yes. Nah, di sini ada 770 pelanggan atau 770 pembelian di sini. Kenapa banyak? Karena menggunakan akun utama piutang. Kemudian yang kedua kita masuk ke pelanggan. Nah, kita masuk ke pelanggan, kemudian kita klik data, kemudian join tables, kemudian pada secondary table ini kita ganti dengan piutang. Kemudian pada secondary case kita memilih nomor, masukkan ke select fields dan klik OK. Kemudian pada secondary fields kita klik add all, kemudian klik OK. Kemudian pada primary case kita masukkan nomor, masukkan pada select fields, kemudian klik OK, dan primary fields kita klik add all dan klik OK. Nah, di sini preset secondary table-nya juga kita centang dan kemudian kita kasih nama gabungan piutang dan pelanggan. Nah, kalau di sini kita memiliki 63 pembelian atau 63 nomor gitu. Kemudian soal yang nomor 10 atau yang terakhir, yaitu buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000 dan lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Yang pertama, klik data, terus export to other application. Yang kedua, pilih view, export as the text pada drop down list. Kemudian pada to, isikan jatuh tempo 1 Juni 2000 dan NPM masing-masing. Kita buka pada gabungan piutang dan pelanggan. Kita masuk, kemudian kita edit view filter, kemudian pada expression ini kita masukkan do, kemudian karena ini kurang dari atau sebelum 1 Juni tahun 2000 kita pilih kurang dari, kemudian kita masukkan date, itu tanggal 1, kemudian Juni, kemudian kita ganti dengan 2000, kemudian klik OK, kemudian kita verify. Jika sudah muncul expression is valid, kita OK lagi, kemudian kita OK lagi. Nah, di sini kita mendapatkan
ada 17 pembelian di sini. Kita mendapatkan 17 pembelian di sini sebelum tanggal 1 Juni 2000. Berarti ini ada 17 nomor pelanggan yang jatuh temponya sebelum tanggal 1 Juni 2000. Kemudian kita akan masuk ke view. Kita masuk ke data, kemudian export to other application, kemudian kita masuk ke view karena export as-nya teks sudah betul, dan kemudian kita kasih nama jatuh tempo 1 Juni 2000. Kemudian NPM saya 1801202065. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan menghasilkan ada 16 record dari 63 filter sebelum jatuh tempo 1 Juni 2000. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.